Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Hanif Labaika dalam muatan pembelajaran IPS kelas 4. Tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku. Nah anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini adalah kegiatan ekonomi di Indonesia. Simak penjelasannya ya nak. Nah anak-anak, kali ini kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mengetahui keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian, selain memiliki keragaman suku bangsa, rumah adat, dan pakaian adat, Indonesia juga memiliki keragaman di bidang ekonomi. Masyarakat Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Pada dasarnya, semua usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu disesuaikan dengan kondisi alam di mana tempat mereka tinggal. Berikut ini adalah bidang kegiatan ekonomi bagian 1. 1. Pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Hasil utama pertanian di negara kita adalah padi. Tetapi petani tidak hanya menanam padi, tetapi ada juga yang menanam jagung, ketela, dan sayuran. Sedangkan contoh hasil perkebunan adalah teh, kopi, karet, cengkeh, kelapa sawit, tebu, tembakau, dan coklat. 2. Peternakan. Usaha untuk membudidayakan hewan ternak ini disebut dengan peternakan. Hewan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat antara lain ayam, burung puyuh, kambing, sapi, dan lebah. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah. 3. Perikanan. Usaha dalam bidang perikanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan laut. Perikanan darat dilakukan di daratan, misalnya dengan cara memelihara ikan di kolam dan tambak. Contohnya adalah ikan lele, mujair, nila, gurami, karper, dan udang. Umumnya, penduduk yang tinggal di tepi pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan laut. Contohnya, ikan tongkol, tuna, tenggiri, kerapu, cakalang, dan udang. Bidang kegiatan ekonomi bagian 2. 1. Pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya alam berupa barang tambang. Contohnya perak, minyak bumi, gas, dan batu bara. Barang tambang tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 2. Perindustrian. Kegiatan industri adalah
bentuk usaha yang melakukan proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Perindustrian biasanya tersebar di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Contoh kegiatan industri diantaranya adalah industri pakaian, industri makanan, industri tekstil, industri semen, dan industri minuman. 3. Perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Perdagangan merupakan usaha jual beli. Barang-barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang dari alam, barang tambang yang sudah diolah, dan barang hasil industri. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan di pasar, toko, dan warung, atau dengan cara asongan, ekspor, dan impor. Selanjutnya yang terakhir, 4. Jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Kegiatan ekonomi jasa yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai pemberi layanan suatu jasa. Contoh usaha jasa adalah perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, bengkel, warung internet, dan rental komputer. Masih banyak lagi contoh usaha jasa ini ya nak. Nah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia. Semoga materinya dapat kalian pahami ya nak. Baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi saluran pernafasan. Bagaimana virus corona menyebar? WHO menyatakan virus corona menyebar lewat droplet atau percikan cairan yang dilontarkan ketika pasien positif COVID-19 bersin ataupun batuk. Apa yang diserang virus corona? Virus corona menyerang saluran pernafasan pada paru-paru. Apa saja gejala pasien positif corona? Gejalanya antara lain batuk, pilek, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Selain itu, ada juga gejala berupa kurang hingga hilangnya kemampuan indera penciuman. Ada juga kasus positif dengan masalah pencernaan, rasa lelah yang ekstrim, dan nyeri sendi. Berapa lama gejala corona muncul? Masa inkubasi virus ini berkisar 2-14 hari. Artinya, gejala baru muncul 2 hari setelah terjangkit virus dan memuncak dalam 14 hari. Tapi, ada juga yang menemukan masa inkubasi corona selama 2-5 hari. Bagaimana jika kita nanti sekolah? Pendidikan era new normal harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 1.
Sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. 2. Tidak berkumpul dan selalu melakukan social distancing. 3. Selalu menggunakan masker. 4. Hindari kontak fisik. 5. Semprot disinfektan pada barang yang ada di sekitar. 6. Membawa bekal dan peralatan makan pribadi dari rumah.